Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Iqbal. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa duduk di masjid ini untuk mendengarkan ilmu bersama-sama, insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pembelajaran malam ini dengan kita Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa tadzakur wa nafa' wal intifa' atamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah khususan ila ruhi mu'allifat al-kitab al-imam al-hafidh bin Hajar al-Asqalani wa khususan ila ruhi al-imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani wa usulihim wa furuhim wa jami'ul mu'allifin al-kutub wa usulihim wa furuhim annahu ya'li darajatin fil jannah wa yuj'alina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim manfaatin fid din wa dunya wal akhirah. Allahu yudna niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ahlakuna fi ahlakihim wa anna Allaha maqasidna fi maqasidihim ala hadin niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Bapak, para Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mulai belajar kita yaitu dengan kajian fikih dengan pendekatan hadis, yaitu yang ada di kitab Bulughul Maram. Malam ini kita mulai membahas tentang bab sholat. Kita mulai tentang bab sholat malam ini, insyaallah ya. Kita akan memulai poin per poin atau hadis per hadis. Hadis per hadis dari kitab ini, insya Allah nanti akan membahas satu persatu tentang sholat. Para Bapak, para Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita memasuki hadis tentang sholat, ya, kita harus tahu dulu dalam kajian fikih, ya, sholat, ya. Sholat ini secara bahasa, ya, adalah ad-du'a. Jadi menurut bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Kemudian menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri wa muftatimatun bitaslimi ghaliban.
Menurut istilah sholat ini adalah suatu perkataan, kemudian juga perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi itu menurut istilah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan termasuk daripada ibadah inti di dalam Islam. Bagaimana kita mengetahuinya dari kitab Al-Bukhari, bagaimana sejarah turunnya itu salat. Perintah daripada salat ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah perintah salat 5 waktu. Yang sebelumnya diterangkan dari 50 sampai 5 waktu. Itu adalah sejarah salat. Setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, maka umat Islam diperintahkan dan diwajibkan untuk salat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW ini bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan oleh-oleh salat, itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul itu ketika di atas bumi, sesudah pulang daripada Isra Mi'raj, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan umatnya untuk sholat. Setiap harinya Rasulullah SAW ketika sudah masuk waktunya sholat, Rasulullah SAW ini mengatakan dalam hadisnya kepada sahabat Bilal, arihna bihaya Bilal, arihna bihaya Bilal, wahai Bilal, senangkan aku wahai Bilal, senangkan aku wahai Bilal. Maksudnya adalah kumandangkan azan, kemudian biar Rasulullah SAW bisa mendirikan sholat. Kemudian kenapa Rasulullah SAW ini senang dengan sholat? Rasulullah SAW itu adalah salah satu hobinya itu adalah sholat. Kenapa? Di dalam sholat ini Rasulullah SAW ini mengenang ketika beliau itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mi'raj, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa terjadi ketika beliau juga sholat. Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW yang lain adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau Rasulullah SAW itu mi'rajnya, Bapak Ibu, itu ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang mukmin, mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Kenapa? Ketika kita salat itu kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW senang dengan salat. Ketika salat, kenapa? Karena menghadap langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu Bapak Ibu, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat ini menempati bagian yang terpenting di dalam Islam. Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW yang lain adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, yang pertama kali nanti dihisab, seorang hamba nanti dihisab yang pertama kali di hari kiamat itu adalah sholat. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan lagi, fa in sholahat sairu amalihi, wa in fasada sairu amalihi. Kalau misalkan sholatnya ini benar, kata Rasulullah SAW, kalau sholatnya ini benar, maka semua amalnya ikut benar. Akan tetapi kalau misalkan sholatnya rusak, maka seluruh amalnya juga ikut rusak. Nah, karena itu para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini menjadi titik terpenting kita di dalam pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, ketika nanti kita di hari kiamat, kita itu nanti akan menerima laporan amal masing-masing. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat sholat kita ini benar, sholat kita sesuai dengan waktunya, kemudian sholat kita benar sesuai dengan syariat, maka amalan-amalan yang lain itu akan mengikuti. Amalan-amalan yang lain itu akan dianggap sudah baik. Kenapa? Karena sholatnya itu baik. Karena sholatnya kita itu bernilai baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau amalan sholat kita ini jelek, kalau kita dilihat rapot kita di akhirat, sholat kita misal, ada seseorang dilihat rapotnya, sholatnya ini bolong-bolong misal, kemudian tidak sesuai dengan syariat misal, maka apa? Maka amalan-amalan yang lain juga ikut jelek. Nah, karena itu para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah hal yang terpenting kita di dalam pelaksanaan syariat Islam. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari pembahasan Bulughul Maram. Nah, yang pertama di dalam Bulughul Maram ini kita membahas tentang waktu-waktu sholat. Yang pertama kali ini adalah waktu-waktu sholat. Hadis yang pertama saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli qatulihi ma lam yahdhur waqtul asri wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibis syafaqu wa waqta salatil isya'i ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi minal fajri malam tatuli samsu. Jadi yang pertama, pembahasan yang pertama adalah waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Ketika masa sebelum diperintahkan sholat, ketika Isra Mi'raj, ya. Ketika Isra Mi'raj itu adalah yang tadi kita singgung, itu adalah pertama kali umat Islam diperintahkan untuk sholat. Kemudian akan tetapi sebelum daripada itu Rasulullah SAW juga sholat. Akan tetapi sholatnya Rasul itu tidak sesuai dengan
waktu yang sebagaimana kita sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu di masa-masa awal Islam itu sering sekali sholat ada di depan Ka'bah, ada di Masjidil Haram. Itu sebelum perintah sholat. Kenapa? Karena sholat itu juga syariat nabi-nabi terdahulu. Karena itu Rasulullah SAW juga sholat. Akan tetapi waktu-waktu sholat yang disebutkan Rasulullah SAW ini adalah setelah pemberlakuan hukum Islam. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa sholat itu ada waktu-waktu tersendiri, ya. Bagaimana di surat An-Nisa disebutkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin atas waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi sudah ada waktunya masing-masing. Kemudian hadis di sini, ya, hadis di sini yaitu hadis tentang waktu-waktu sholat. Nah, kalau kita sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah tahu semua waktu-waktu sholat. Akan tetapi ini hadis menerangkan dulu zaman tidak ada jam. Dulu tidak ada yang namanya alarm dan macam-macamnya. Ini masih tradisional di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi daripada keduanya. Kalau ada hadis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan radhiyallahu anhuma, itu berarti dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya adalah sahabat. Kenapa? Nah, ini yang meriwayatkan yaitu sahabat Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Abdullah itu adalah sahabat Nabi. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga sahabat Nabi. Nah, maka kedua-duanya itu termasuk daripada sahabat Rasulullah SAW. Karena itu ketika kita menyebutkan suatu hadis, yaitu dengan menyebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi keduanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri, adapun waktu zuhur. Nah, jadi yang pertama itu adalah zuhur. Jadi waktu zuhur terlebih dahulu yang disebutkan. Kenapa? Karena yang dimaksud zuhur itu adalah terang. Zuhrun itu artinya terang, jelas. Nah, jadi itu sholat yang pertama. Sholat yang pertama. Karena ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika diperintahkan sholat, ayat tentang sholat ini, waktu yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini laksanakan adalah zuhur. Nah, itu. Jadi yang pertama yang dibahas di sini adalah waktu sholat zuhur. Waktu zuhri, adapun waktu zuhur adalah idza zalatis samsu, ketika matahari sudah tergelincir. Ketika matahari sudah tergelincir. Kemudian wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri.
waktu zuhur ini berakhirnya sampai ketika misalkan ada bayangan seseorang itu yang sama bayangannya, panjangnya sama, sampai sebelum masa atau sampai sebelum waktu asar. Jadi para bapak, para ibu, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan bahwa yang pertama adalah waktu zuhur. Ini kita berbicara masalah tradisional, hitungan ketika kita ingin mengetahui cara waktu zuhur. Kalau misal sama sekali tidak ada jam, kemudian misalkan tidak ada pengeras suara untuk azan dan macam-macamnya, misalkan ada seseorang yang ada di hutan belantara dan macam-macamnya, maka bagaimana untuk mengetahui waktu sholat? Waktu sholat, waktu zuhur ini ketika matahari sudah tergelincir. Jadi matahari, Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu zuhur ini adalah, kalau waktu zuhur, waktu yang pertama kali itu adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah persis matahari berada di tengah-tengah. Ketika matahari berada di tengah-tengah, kemudian setelah itu matahari tergelincir sedikit, ya. Matahari tergelincir sedikit dari pusatnya, maka di situ masuk waktu zuhur. Berarti di situ ada bayangan sedikit. Di situ ada bayangan sedikit. Jadi awal waktu, ya, awal waktu, kalau waktu istiwa itu adalah waktu yang mana matahari berada di tengah-tengah. Kemudian ketika masuk waktu zuhur, matahari tergelincir sedikit. Tergelincir sedikit, kemudian di situ ada bayangan sedikit. Itu adalah masuk waktu zuhur. Jadi kalau misal tidak ada jam, ya. Kalau sekarang kan sudah gampang Bapak Ibu. Tinggal kita menunggu azan, ya Bapak, menunggu azan, atau kita lihat jam. Kalau sekarang misalkan jam 12 ya Bapak Ibu, zuhur jam 12, sudah kita tinggal masuk waktu zuhur. Tapi kalau misalkan ini tidak ada jam, atau misalkan ini di waktu yang terdahulu, maka cara mengetahuinya seperti itu. Ketika matahari tergelincir sedikit, ada bayangan sedikit, misalkan ada ada tiang, ya, ada tiang, kemudian ada bayangan sedikit, di situ masuk waktu zuhur. Kemudian itu sepanjang itu adalah waktu zuhur. Kemudian akhir daripada waktu zuhur apa? Akhir daripada waktu zuhur ketika bayangan itu sama. Bayangan itu sama dengan barang yang kita tancapkan. Kalau di sini, kalau di dalam hadisnya ini adalah seseorang. Misalkan ada orang, kemudian dia ada di tengah-tengah, bayangannya dia itu sama panjangnya, maka waktu zuhur sudah habis. Waktu zuhur sudah habis. Sebelum itu maka itu waktu zuhur. Itu cara mengetahui waktu zuhur sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan malam yahdur waktu asri. Jadi selama belum masuk waktu asar. Sebelum masuk waktu asar. Kemudian disambung wa waktul asri malam tasfarros samsu. Kemudian masuk waktu asar, ya, masuk waktu asar selama matahari itu belum menguning. Selama matahari itu belum menguning. Jadi
ketika tadi waktu zuhur itu bayangan itu sama persis, kemudian setelah itu akhir waktu zuhur, nah setelah itu sudah masuk waktu asar. Waktu asar itu sampai apa? Selama matahari itu belum menguning. Jadi maksudnya ketika langit itu belum menguning, maka di situ masih waktu asar. Nah, di sini para ulama fikih mengatakan kalau waktu zuhur, ketika waktu zuhur itu sebenarnya beberapa ulama banyak berbeda pendapat mengenai waktu-waktu zuhur, ya. Di antaranya di Fathul Qorib atau di Takrirat, di situ ada waktu-waktu sholat, ada waktu fadilah, ya. Kemudian ada waktu ikhtiar, kemudian ada waktu zawaz, ada waktu karohah, kemudian ada waktu tahrim. Waktu fadilah itu adalah waktu yang utama, Bapak Ibu. Jadi ketika awal kali masuk waktu sholat, kita mengerjakan sholat. Akan tetapi para ulama juga menegaskan yang dimaksud dengan waktu fadilah di sini tidak lantas awal, misalkan ini tadi awal waktu duhur adalah tergelincirnya matahari, kemudian langsung kita sholat, tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan waktu fadilah menurut beberapa ulama adalah yang mana kita ini awal masuk waktu sholat kita masih bersuci dulu. Misalkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita persiapan sholat terlebih dahulu, ya. Tentunya dimulai dengan azan terlebih dahulu kalau sekarang, kemudian kita bersuci terlebih dahulu, kemudian kita mempersiapkan sholat, kemudian kita sholat sunnah qobliyah, baru setelah itu kita melakukan sholat berjamaah. Itu masih masuk waktu fadilah. Jadi bukan lantas pertama kali masuk waktu zuhur kemudian kita harus sholat, itu adalah waktu fadilah, tidak. Akan tetapi ada jedanya dari waktu pertama kali kita sholat, waktu pertama masuk waktu sholat sampai kita sholat. Ya kan kita nggak mungkin Bapak Ibu, ya, azan, setelah azan langsung sholat, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Pastinya ada waktu kita mempersiapkan untuk sholat. Nah, kita masih berwudu terlebih dahulu, kemudian kita masih sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu, dan macam-macamnya. Baru setelah itu kita sholat, sholat berjamaah. Itu masih masuk waktu fadilah, waktu yang paling utama. Itu termasuk daripada awal waktu sholat, awal waktu sholat. Kemudian setelah itu, setelah misalkan jenengan tadi masih ada jeda sedikit waktu untuk mempersiapkan sholat, kemudian setelah itu sholat berjamaah, itu termasuk waktu fadilah, waktu yang paling utama. Setelah itu masuk waktu ikhtiar. Jadi ya, ikhtiar itu adalah pilihan, waktu pilihan. Maksudnya waktu pilihan itu adalah kita boleh memilih sholat di jam apapun, di jam berapapun, selama waktunya itu masih ada. Itu adalah waktu ikhtiar. Jadi waktu yang kedua di dalam sholat. Lah kemudian setelah itu, jadi misalkan tadi zuhur kalau sekarang, ya, misalkan tadi jam 12, itu adalah waktu fadilah, waktu yang paling utama Bapak Ibu. Itu adalah waktu yang paling utama kalau misalkan jenengan sholat, selain jenengan mendapatkan sholatnya berjamaah, kemudian mendapatkan pahala sholat berjamaah, jenengan juga mendapatkan
pahala daripada waktu fadilah, waktu yang paling utama. Kenapa? Karena melakukan sholat di awal waktu. Baru setelah itu adalah waktu ikhtiar, waktu yang boleh milih. Misalkan tidak kedapatan tadi waktu fadilah, waktu yang paling utama, ya jenengan bisa sholat di jam 12:30 atau di jam 1 atau di jam 1:30 selama waktu duhur belum habis. Itu namanya waktu ikhtiar. Itu namanya waktu ikhtiar. Sampai menjelang waktu duhur sudah habis. Itu sudah masuk waktu jawaz, waktu boleh, masih boleh. Kalau sudah menjelang detik-detik waktu duhur sudah habis, itu namanya waktul karohah, waktu yang dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan. Akan tetapi tetap kalau misalkan buru-buru sholat, ya tetap sholat, tapi masih masuk waktu karohah. Masih masuk waktu karohah, waktu yang dimakruhkan. Jadi waktunya kita sholat itu makruh, tapi sholatnya tetap sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena masih belum masuk waktu sholat asar. Baru kalau sudah masuk di situ, sudah berselisih masuk waktu asar, itu adalah waktu ihtiram, adalah waktu yang haram untuk melakukan sholat. Jadi itu adalah waktu sholat, Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi masuk waktu asar, masuk waktu asar. Waktu asar ini adalah selama masih terang, belum langit belum menguning, belum ada bias matahari cahaya kuning. Di situ masih masuk waktu asar, masih masuk waktu asar. Waktu asar habis apa? Masuk waktu maghrib. Wa waktu sholatil maghribi malam yagi bisyafaku. Jadi waktu asar itu habis kalau sudah cahaya menguning itu sudah habis, kemudian timbul mega merah. Di situ timbul mega merah, kemudian di situ masuk sudah waktu maghrib. Jadi ini adalah waktu-waktu daripada sholat, waktu-waktu daripada sholat yang sampai maghrib. Kemudian maghrib, waktu kita masuk maghrib, ini sekarang maghrib. Kalau maghrib ini Bapak Ibu adalah waktu yang paling pendek daripada waktu-waktu yang lain. Kalau tadi maghrib masuk adalah kalau sudah cahaya, yaitu masuk mega merah, itu adalah sholat maghrib. Wa waktu sholatil maghribi malam yagi bisyafaku. Jadi selama cahaya merah itu belum hilang, maka di situ masih masuk waktu maghrib. Sampai apa? Sampai waktu isya sudah hilang, mega merah sudah hilang, semuanya gelap. Di situ masuk waktu isya. Karena itu waktu maghrib itu sangat singkat, Bapak Ibu. Kalau sekarang tadi kita mulai maghribnya jam berapa? Sekitar jam 6 gitu, Bapak Ibu. Jam 6 lebih. Kemudian ini waktu sholat isya, kalau sekarang jam berapa? Jam 7 lebih. Ini sudah masuk detik-detik nggih. Karena itu maghrib itu sangat-sangat pendek sekali. Karena itu ini sudah mau menjelang isya. Waktu isya, waktu sholat isya ila nisfil lailil awsat. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam.
sampai pertengahan malam, dan waktu keluarnya sholat isya itu sampai menjelang waktu fajar. Menjelang waktu fajar. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang waktu-waktu sholat di pertemuan yang akan datang insya Allah, karena ini sudah masuk isya. Semoga di pertemuan kita kali ini insya Allah membawa manfaat, membawa ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.